sabar, tekun, dan selalu belajar lah. Karena kita kan berhubungan dengan makhluk hidup ya. Soalnya tingkat produksinya biasanya naik turun. Apalagi kalau musim hujan. Apalagi kalau hujan ada petir itu ya, itu pasti telurnya drop. Juga kalau kondisi panas, itu juga telurnya pasti menurun, Pak. Lokasi kandang juga pengaruh, Pak. Usahakan kandang itu jauh dari kebisingan. Pesan saya untuk para pemula atau generasi muda ingin terjun ke dunia peternakan, jangan takut kotor, jangan malas untuk selalu belajar, selalu tekun. Karena dari kandang sederhana ini saya belajar rezeki itu bisa datang dari tempat seperti ini, dari kesederhanaan. Perkenalkan, nama saya Vicky. Saya dari Ovora Duk Farm. Alamat saya di Desa Sidamuli, Kecamatan Rawalo. Saya lebih tertarik ke peternakan bebek karena perawatannya cukup mudah. Waktunya itu nggak terlalu lama. Kalau merawat bebek itu kan paling kita membutuhkan waktu sekitar 2 jam di kandang, itu sudah selesai. Untuk perawatannya kita kalau pagi itu langsung bersih-bersih kandang dulu, bersih tempat minum. Setelah itu kita ambilin telur, lanjut kita beri pakan. Paling kalau kita cek kandangnya kelihatan basah, alasnya itu kita tambahin sekam padi supaya tempatnya itu selalu kering. Untuk jumlah bebek di Ovora Duk Farm itu sekitar 500 ekor lebih. Itu kebagi menjadi 2 kandang. Di sini sekitar 280, sisanya di sana semua. Dan produksi telurnya alhamdulillah sekarang sudah mencapai 85%. Untuk pemberian pakan saya menggunakan pakan full pakan pabrik, dan saya memberikan pakan itu sehari sekali. Saya biasanya ngasih pakan itu jam 8 pagi. Setelah itu sudah saya nggak kasih pakan karena takarannya full. Untuk takaran biasanya kan saya takarannya per 1 ekor itu 140 gram. Jadi kalau misal jumlah bebek ada 100 ekor ya sekitar 14 kilo satu hari. Untuk bebek mulai bertelur itu biasanya di umur 4-6 bulan. Tergantung kita pembesarannya gimana. Soalnya kalau menurut saya pribadi yang sudah pernah coba ya, kalau pembesaran dari DOD sampai bertelur dengan sistem kandang itu biasanya di umur 4-5 bulan dia sudah mulai bertelur. Tapi kalau sistem angon seperti saya yang biasa jalani itu, kalau sistem angon saya pelihara dari DOD 1 bulan di kandang. Setelah itu saya pindah di angon. Itu masuk kandang lagi di umur 6 bulan. Dia sudah mulai bertelur itu di umur 6 bulan. Untuk produktivitas saya itu paling lama 2 tahun. Tapi di umur 1,5 tahun itu sudah mulai di-upgrade sedikit-sedikit. Untuk memilih bebek itu sebenarnya yang penting kita lihat dari tingkah laku bebeknya. Dia juga bulunya itu kita usahakan cari yang rapi. Dan menurut saya kalau untuk pemula lebih baik cari teman dulu yang biasa pelihara bebek supaya tidak salah waktu memasukkan kandang. Kalau di sini ada 2 jenis bebek Cirebon sama jenis Solo. Sebenarnya saya beda itu pengen coba-coba dulu. Soalnya kalau nggak kita pelajari kan nggak tahu. Kalau cuma dengar dari temen kayak kurang mantep gitu. Makanya saya setiap sekat itu saya bedain. Saya pengen lihat, mencoba langsung gitu. Kalau manajemen kandang ya, yang penting itu kita harus selalu jaga kandang kita supaya tetap kering dan supaya tidak bau. Karena kalau basah itu biasanya penyakitnya gampang menular. Solusinya itu kita biasanya vaksin sebulan sekali. Itu kita semprot sekeliling kandang supaya nggak ada penyakit. Kalau alas di sini itu dulu ini bawahnya itu dicor, Mas. Saya cuma atasnya itu taruhin tanah sedikit, terus ditambahin sekam padi. Memang penyerapannya itu kurang, makanya kita biasanya sebulan 2 kali itu ganti alas kandang. Tapi cuma diganti di bagian tempat bebeknya itu turun dari tempat minum.
karena daerah situ yang biasanya basah. Untuk luas kandang ini panjang 12 meter, lebarnya 5,5 meter. Ini dibagi jadi 4. Untuk persekatnya itu di 65 ekor. Settingannya termasuknya padat. Karena biasanya untuk maksimal itu kan per 1 meter persegi itu diisi 4 ekor. Nah, saya diisi 4 ekor. Idealnya itu di 3 ekor sebenarnya. Kandang itu jadi nggak terlalu banyak amoniak kalau segitu. Kalau settingan padat, otomatis banyak amoniak. Jadi kita harus yaitu ngecek kandang. Dulu untuk modal, saya dulu juga awal itu 100 ekor. 100 ekor itu saya dulu dapat bebek di harga 100.000 satunya. Jadi sekitar 10 juta ya. Nah, itu untuk pakan saya langsung nyetok sekitar 10 karung itu untuk setengah bulan. Untuk pakan sekitar 3.800.000. Berarti kalau untuk keseluruhan ya, untuk bikin kandang juga sekitar 15 juta itulah untuk 100 ekor bebek. Selama ini alhamdulillah menguntungkan ya, soalnya saya jualnya juga harganya lumayan. Kalau untuk telur segar itu saya jual biasanya 2.200. Untuk ternak 100 ekor itu satu bulan kita bisa sekitar 1,5 juta keuntungan bersih. Makanya kalau ternak bebek itu kan sebenarnya main volume ya. Kalau semakin banyak ya itu. Cuman kendalanya ya kalau misal lagi ganti bulu itu siap nanggung pakan. Biasanya kalau ganti bulu saya juga lepasin di sawah, Pak. Biasanya supaya menghemat pakan. Tetap kita kasih pakan pabrik, cuman kan porsinya lebih sedikit. Kalau kita bertahan di kandang itu kita harus kasih pakannya kan full ya. Untuk pemula itu yang harus dipersiapkan itu kita harus belajar dulu. Dari awal harus pelajari dulu, kita harus suka dulu. Makanya kalau baru mulai pelihara itu jangan terlalu banyak menurut saya. Dari misal kalau kita punya kapasitas kandang sekitar 200 atau 300, untuk kapasitas 300 ya kita pelihara 100 dulu. Kita pelajari dulu, kita suka dulu. Baru lama-lama kita tambah. Juga kalau nyari bebek ya diusahakan cari teman yang sudah berpengalaman. Soalnya sebenarnya banyak kasus itu kadang kalau kita nggak tahu, kita biasanya, saya pernah dulu, jadi saya beli itu dari peternaknya itu dicampur bebeknya. Jadi kan kalau kita lihat secara langsung kan nggak bisa bedakan. Makanya dulu saya sempat gitu, ada intinya dicampur lah, bilangnya bahaya, tapi ternyata ada yang sudah umurnya lumayan itu juga. Kadang ada lah, harus hati-hati seperti itu. Seringnya itu kegagalannya itu kalau kita cuma mempelajarinya setengah-setengah, yaitu pas lagi molting atau ganti bulu itu kita kan benar-benar harus tetap kasih pakan. Nah itu biasanya kalau nggak kuat modal kasih pakannya itu biasanya sering gulung tikarnya seperti itu biasanya. Kalau kita pelihara terlalu banyak. Kesalahan pemula itu ya biasanya Pak, cuma survei kayak mempelajari bebek, cuman biasanya itu belum mencari tahu harga telurnya. Kayak misal kan kita masih awal ya, kita nggak tahu jualnya gimana. Nah, di saat kita sudah pelihara bebek, terus kita telurnya sudah banyak, kita nggak bisa jual, terpaksa kita jual ke pengepul dan dihargai murah, terus harga pakannya mahal. Kadang biasanya gugurnya di situ karena kan nggak seimbang. Jadi kelihatannya banyak di tutorial bisa jual segini, ternyata ke pengepul cuma dihargai segini. Nah, akhirnya kan mentalnya down ya, jatuh. Jadinya itu banyak kegagalannya seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau dari awal itu sebenarnya kita harus benar-benar survei dulu. Harga pakan kira-kira naik turunnya seberapa, terus harga telur kita mampu nggak, kita punya lubang nggak untuk jual di harga telur yang stabil.
Kalau kita dari awal belum tahu harga pakan di daerah sini ya, kita itu tingkat kegagalannya itu. Jadi saya coba buat telur asin. Iya, buat telur asin sendiri dan alhamdulillah setiap hari itu selalu habis. Untuk pemasaran telur kita masih di daerah sini aja ya. Alhamdulillah selalu habis. Kita biasanya ngasin itu sekali ngasin 600 butir sehari bisa habis. Kurang barang. Makanya kita sering ngambil ke ternak teman-teman gitu. Produksi telur asin kita menggunakan bata dicampur sama tanah sama garam ya. Itu takarannya kita menggunakan takaran 3:1, 3 kilo batu bata sama sekam abu itu dicampur, terus garamnya itu 1 kilo. Untuk proses perendaman itu kita 14 hari. Juga kita kalau buat telur asin itu benar-benar fresh Pak. Jadi ini kan kita ngambil telur, setelah itu nanti siang kita bersihkan, langsung kita asin. Jadi telur kita itu selalu fresh setiap hari. Perendaman 14 hari, setelah itu kita cuci, terus kita kukus. Rebusan itu kurang lebih 3,5 jam. Per hari itu kita biasanya ngasin itu 600 sampai 700 butir. Harga jual untuk telur asin kita itu, untuk kita kan taruh di warung-warung ya, kita biasa jual itu 3.000 satu butir. Jadi ada nilai lebih lah. Kalau kita jual telur mentah kan sekitar 2.000 sampai 2.300. Kalau kita jual telur asin di harga 3.000 itu kan sudah lumayan. Kalau sistem kita jual mentah kan saya bilang tadi keuntungannya sekitar 1.500.000. Nah, kalau kita jual telur asin itu biasanya kita bisa sebulan 3 juta. Nah, kalau kita pelihara dari bebek sendiri itu ya, untuk 100 butir itu kita bisa jual di harga 3.000 kan. Keuntungannya itu sekitar 2.000. Karena biasanya saya ngitung dari takaran pakan bebek itu ya, Pak. Seharinya itu paling cuma menghabiskan uang 1.000. Jadi kalau kita buat telur asin dan tergantung kita telurnya ada berapa kan. Jadi biasanya keuntungannya itu sekitar 2.000 kalau kita jual telur asin. Selain saya mendapatkan hasil dari peternakan, saya juga mengolah hasil kandang saya menjadi telur asin dengan brand telur asin Ovora. Kendalanya biasanya naik turun pakan ya. Terus kalau penyakit untuk bebek sebenarnya jarang sih ya, karena bebek itu termasuk unggas yang kebal ya. Kematian juga jarang. Untuk titik terendah dulu ya, pas awal itu pas lagi dia ganti bulu itu saya sebenarnya udah agak putus asa. Cuman saya sering sharing ke teman-teman dan dikasih tahu juga, intinya di saat seperti itu kita harus bertahan. Kalau kita sudah bisa melewatinya, nanti kedepannya pasti akan lebih baik lagi. Jadi kita bisa tahu cara mengatasinya gimana. Harapan saya, ini kan saya rencana itu di belakang mau nambah populasi juga lagi. Gitu. Nanti insya Allah bulan depan itu saya mulai pelihara lagi dari BOD. Nah, rencananya nanti saya ada sistem kandang sama sistem angon. Rencananya nanti kalau sistem angon kan telurnya itu saya niatnya mau dibikin penetasan juga Pak. Jadi bisa intinya dari awal sampai akhir kita bisa olah lah hasilnya.